menentukan dirinya. Diri kita majbul oleh Allah, sudah difitrahkan, digerakkan dalam hal itu. Namun perjuangan itu ada yang dihalang-halangi oleh setan, oleh iblis, bahkan oleh hawa nafsu kita, sehingga diri kita yang sudah terbiasa rela berkorban untuk hal yang manfaat bagi dirinya, tidak semua sukses karena dihalangi oleh iblis dan hawa nafsu. Ketika sesuatu yang menyenangkan kita itu sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginan iblis, maka badan kita ini bergerak dengan ringan dan tanpa basa-basi, tanpa terlambat, tanpa rasa malas. Karena apa? Karena sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginan iblis. Walaupun dia harus berkorban berat, tidak dirasa. Tidak dirasa. Apa itu maksudnya? Contohnya keduniaan. Segala aktivitas kita itu kalau ingin berhasil perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Perlu rela berkorban. Perlu sungguh-sungguh berkorban waktu, meluangkan waktu, berkorban tenaga, mencurahkan tenaganya, bahkan kadang-kadang berkorban segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang diinginkan. Orang ingin panennya berhasil, penuh pengorbanan apa mboten? Apa ditinggal turu-turu ae? Nak mboten nggih. Mesti meruput, isuk wis meruput nang ngene sawah. Ke sawah, ke kebun. Ngoten nggih? Karena ingin berhasil. Nah, itu pengorbanan. Nah, ngoten niku nggih berani dikerjakan karena nunggu hasil nanti, hasil panen. Padahal kadang-kadang wayah panen ngoten niku zong. Kadang-kadang hasil panen raya, tapi harganya dipermainkan oleh orang-orang, oknum-oknum pejabat, oknum-oknum ya di perdagangan. Harganya nanam cabai, wes penanan, nanam cengkeh, nanam ini, giliran sudah panen harganya blok, ceblok jatuh, sehingga untuk modal saja itu sudah gak balik modal. Mau itu perjuangannya luar biasa, saudara. Orang berjualan di pasar, ya, ada yang berjualan di pasar, betul? Ya itu ya pengorbanan, berani. Ya. Kalau dari desa mau jual ke kota, ke pasar Paing sana, pasar Paing, Setono Betek, coba dilihat, jam 3 malam, jam 2 malam, betul rengkek kiwa tengen niku, sing sepeda motor, sing kelopo wis. Kalau yang biasa bangun malam coba keluar dari desa mana, berjuang itu, jualan. Karena yang diinginkan itu adalah keberhasilan, kecukupan apa yang menjadi keinginannya. Yang ingin pangkat sekolah pagi sampai sore. Saat ini sekolah pagi sampai sore. Opo ae sendiri pelajari ini sekolah itu. Kalah arek-arek pondok nilainya lah hasil ujian lah kalah karo arek-arek pondok sing ora tau sekolah. Sane karek njaluk nilainya. Ya enggak juga, ya, berani. Jadi pagi dipikir waktunya habis, hilang, ya hilang untuk seperti itu.
Yang lucu lagi ada orang sekolah itu, saya punya, ya kadang-kadang lihat kanan kiri, kadang saudara-saudara saya sendiri dari SD sampai kuliah ngentek ke duit pirang-pirang ratus juta, jauh-jauh dibiayai oleh orang-orang tuanya kerja, ada sekolah sarjana, setelah jadi sarjana lah, ya kerjanya itu nggak sesuai dengan apa yang dia sekolah pirang-pirang tahun dibiayai pirang-pirang ratus juta itu lah. Tak batin lapo sekolah suwi-suwi, wani pagi siang dikerjakan. Setelah jadi sarjana, yang dokter nggak jadi dokter. Saya banyak juga sarjana kedokteran malah kerja dari travel umroh, dokter malah jadi pedagang di pasar. Ya ya ada. Dan itu dipikirkan, ya bertahun-tahun sekolah pagi. Apa yang dikejar? Yang dikejarkan yang diinginkan, keduniaan yang dia cari. Nah, padahal keduniaan itu belum tentu juga dapat. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid ma nasha liman nurid, katanya Allah. Man kana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan sesuatu yang cepat, yaitu keduniaan. Keduniaan itu kata anak-anak muda isinya 3, harta tahta wanita, harta tahta pria, wanita pria. Itu aja yang dikejar. Siapa yang ingin itu, kata Allah, ajjalna lahu fiha manasa, saya layani, saya cepatkan, saya kasih, cuman manasya, sesuai dengan kehendakku, karepku, sesuai dengan karep, orang karepe, bukan maunya dia, tetap sesuai dengan keinginan saya, kata Allah. Dia ingin 10 juta setiap bulan, tak kayak 10.000, nggak bisa lapo-lapo. Walaupun dapat betul 10 juta, tapi kalau Allah menghendaki sebulan itu dapatnya 10.000, yang delalah ya ono masalah. Yang istrinya sakit, yang anaknya kecelakaan misalkan, waliyadzubillah, yang ditagih hutang, pokoknya akhir bulan gak ada 10.000 tenan. Ya memang Allah mengendakinya mungkin mana sya liman nurid, kata Allah. Pertama, kadar kiranya, jumlahnya sesuai dengan yang aku mau, kata Allah. Yang kedua, liman nurid, tidak semua saya kasih, ada yang nggak dapat sama sekali. Orang-orang yang saya mau, yang saya kehendaki. Jadi tidak ada jaminan. Orang sudah berkorban luar biasa, saudara. Ya, Bapak Ibu, kalau pernah tahu orang kontrak kerja, atau mungkin nanti kontrak kerja, bagaimana perjuangannya? Masya Allah, ada sampai 10 tahun, 20 tahun di Malaysia, di Saudi Arabia. Ketemu keluarga itu ya cuma 1 bulan, 2 bulan dalam setahun. Itu pun kalau pulang. Orang Madura itu banyak yang di Arab Saudi, rumahnya di Madura megah-megah, tapi orangnya di Arab ya megah-megah. Megah-megah, kono megah-megah. Lebih ya, orang nyupir itu nggak ada waktunya. Ada orang itu nyupir ngelayani orang Arab itu, ya, satu rumah itu pagi siang orang leren plus. Saya masih waktu di sana itu, ya saya nggak nyupir, cuman teman-teman yang nyupir tuh kasihan ngelihatnya. Mereka yang ingin ngaji, kan dulu di Islam Jamaah itu doktrin harus ngaji itu kan, nah sambung, kalau nggak sambung ya nggak dapat surga. Jam 12 malam itu baru bisa. Jadi saya ngajar itu, saya di sana tolep terus ngatuk mulang uang jam 12 malam Jumat. Itu kalau hari-hari mereka sudah nggak ada waktu. Itu coba perjuangannya luar biasa. Ya. Yang menikmati siapa? Berapa hari dinikmati rumah yang megah-megah itu tadi?
Mulai dia 40, pulang 60 tahun. Wes tunuk-tunuk isan. Arab menikmati rumah udah sakit kepala, sakit gigi, sakit macam-macam wes orang ketok omahe wes podo ae. Ya, sudah nggak bisa menikmati lagi. Ini yang kita kasih gambaran bahwa kita berjuang, sebenarnya diri kita ini sudah siap berkorban apapun ya untuk sesuatu yang dapat membahagiakan kita, yang dapat menyenangkan kita, seperti itu. Maka kita jadikan perbandingan. Kalau urusan keduniaan, kata Allah, kamu nggak bisa semau kamu. Jumlahnya saya atur, orangnya yang saya kasih juga saya tentukan. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang ingin akhirat, siapa yang ingin surga, ingin balasan di sisi Allah, wa sa'alaha sa'yaha, lalu dia berkorban, berjuang terhadap urusan akhirat, kata Allah, pasti sudah nggak ada pilihan tadi. Kana sa'yuhum mashkura, kata Allah, maka usaha dia pasti disyukuri oleh Allah, nggak mungkin disia-siakan. Kalau urusan dunia tadi belum tentu dikasih oleh Allah, tapi kalau urusan akhirat kita sungguh berjuang dengan ikhlas, ya, mau berkorban, tidak ada satupun yang dizalimi atau dikurangi oleh Allah. Bahkan al-hasanatu bi asyri amsalihah, itu paling sedikit kebaikan satu balasannya berapa? 10 kali lipat. Kalau sedekah 700 kali lipat. Kalau di tanah haram 100.000 kali lipat. Ada yang ila masya Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk contohnya apa? Pahala puasa kita ini. Tidak ada yang tahu. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Masya Allah. Maka kita berkorban, bersungguh-sungguh berpuasa ini. Harapannya itu bukan Ramadannya tok. Ramadan itu kata para ulama, di situ sekolah, madrasah, latihan. Habis Ramadan terus. Nah, lah terusnya ini saudara yang perlu kita mau berkorban untuk mencapai tujuan, rela berkorban mencapai tujuan. Nanti biasakan puasa. Bagi yang bapak-bapak yang sudah punya penyakit, ya, penyakit coba dirasakan bulan Ramadan, insya Allah lebih sehat. Lagi itu kok setelah Ramadan kok balik mangan sembarang kalir saake-ake, ya loro meneh. Mana obat lagi yang dicari. Lah ibadah Ramadan, ibadah puasa, ganjaran itu loh wakeh tur awak ya jadi sehat. Lah kok bar Ramadan kok ora iso tenanan oleh poso sunnah itu piye ceritanya? Padahal ada pahalanya. Ada pintunya, namanya pintu apa? Pintu Ridwan. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Kita harus rela berkorban mencapai tujuan. Nah, gambarannya tadi keduniaan. Kita sudah terbiasa. Sekarang akhirat yang ingin kita nikmati selama-lamanya. Nah, kalau bicara selama-lamanya seneng saidik nak sak terus Gus. Seneng hati ini. Tapi lek soro saidik ae. Nek sak terus pengin mboten. Mboten kepengin. Nek kalau kemutan kalau haji di Mekah dulu masyian jalan kaki, nego masih muda mendahulukan jalan kaki supaya lancar, supaya nggak kena macet. Nah, dari rumah itu metau itu bawa bekal, pakai rangsel, saya ini sego, mie, apa lagi apel, terus minuman apa. Nanti kalau sudah jalan 1 kilo mulai
tadi beratnya mungkin 5 kilo, rasanya sudah 10 kilo. Ayo, nanti jalan lagi 20, dia jalan sedikit, kurangi apel, kurangi anunya, sampai tekan gon gare sawitik. Itu gambaran orang kalau berat, enggak, kalau dia continue terus itu jadi lebih berat. Bagaimana kalau yang beratnya berat beneran di neraka nanti? Wal'iyadzubillah. Jadi yang kita perjuangkan selama hidup di dunia ini, bagaimana kita menanam mazra'ah lil akhirah. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam, panennya benjing besok di hadapan Allah. Nah, kita begini, kadang-kadang kita hal ini lupa. Siapa yang buat lupa itu? Setan. Fa'ansahus syaitan. Setan itu punya kemampuan untuk membuat kita lupa. Kalau lagi ngaji begini, eling, aku pokoknya sholat terus bariki, sedekah terus bariki. Tapi sudah keluar dari masjid sampai rumah, lali san, males lagi. Malas lagi. Sopo sing ngono kuwi? Setan. Jadi jenengan harus kalau sudah males ta'awud kiwa tengen nolak kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di bulan baleni insyaallah hilang setan. Lah enggak ngono sik panggah males. Ya lihat badannya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ring setan awake dhewe. Lebih orang setan wis ngalih wis ta'awud kok panggah males ae. Ya ini. Lah sekarang kehidupan selamanya surga, muda terus, nggak pernah tua. Apa ada di dunia kayak begitu? Nek dunia ya karpet tok nom. Wah, rambut sudah rata putih, disemir ireng. Wes, ya gambarnya tok yang muda, awalnya ya panggah tua. Mohon maaf ya, bapak-bapak. Oh. Sudah tua, pakai celana jeans, ngaprek pisan, rambutnya dipanjangin, gowo gitar, kesandung ceplok, bah suaranya, pakai jeans, karpet tok. Kalau di akhirat itu antasibbu fala tahrumu abadan. Kamu di surga telah muda terus, nggak pernah tua. Antara 30 sampai 40 loh, kuat-kuatnya. Anta sihhu fala tasqamu abadan. Kamu sehat terus, nggak pernah sakit. Kehidupan apa yang dicari selain ini, saudara? Ya, adakah yang lebih top daripada ini? Raja jadi penguasa, kalau orang pingin tahta, raja diraja, ratu. Kalau di dunia kan ratu banyak, merek ratu. Ratuku, ratunya palsu di dunia. Ratu Elizabeth mati sama. Nah wis tua ya keriput, gitu. Padahal mudanya wah terkenal, wahyu. Tapi sudah umur 60, 70 ya sudah, kulitnya berjamaah semua. Rukun kompak namanya. Subhanallah. Di akhirat itu muda terus, sehat terus, jadi raja dan ratu terus, napa malih? Kaya terus. Kaya. Lah bagaimana enggak kaya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Firman Allah, fi mastahat anfusuhum. Segala sesuatu yang diinginkan oleh diri kita itu ada. Ahli surga diceritakan dalam sebuah riwayat, duduk kelingan ingat dunia. Ya. Kan ada ayatnya wa utubihi mutasyabiha. Akan dikasih rezeki yang mirip dengan di dunia. Itu diriwayatkan duduk ngiling-ngiling zaman di dunia. Aku mbiyen mangan apa ya? Soto Lamongan. Kelingan. Wong soto Lamongan iki ya berarti dudu wong Lamongan.
Biasanya orang Lamongan malah gak golek soto Lamongan, soto Kediri, soto daging. Sate Madura. Sate Madura, sate ayam Madura, ciri-cirinya kecil-kecil kayak laler, sate laler. Duduk saudara, diceritakan dalam sebuah riwayat hadis, datanglah seekor burung besar. Nah, burung besar. Burung ini buka sayapnya. Lah di bawah sayap ini kayak catering kan ya lah. Kayak cateringan lengkap apa yang diinginkan. Sekarang jupuk. Hah? Kalau catering sekarang bawa apa? Bawa mobil, bawa apa? Ya, tinggal dilihat aja maunya apa. Ingin yang bertani, di dalam dia sebutkan, yang biasa bertani. Bertani itu bercocok tanam. Dia pingin padi misalkan. Lah benih ditaruh seret, langsung tukul, langsung berbuah dalam beberapa menit, dan buka sendiri, meledak dewe dan seterusnya sampai masak mateng jadi makanan. Ingin buah, tinggi pohonnya. Lah pohonnya yang mentelung, kamu pingin yang mana? Buahnya ngomong, kamu pingin yang mana? Turut buahnya. Masya Allah. Hujan, wah ada mendung. Kalau di dunia hujan mendungnya tebal, yang turun apa? Air iso banjir itu. Nah ini hujan bidadari. Coba jenengan masuk akal napa mboten? Lah kok hujan bidadari? Bluk bidadari, bluk. Nah saniki golek bidadari sing ngentutane wangel. Dan bukti apa bidadari ngentutannya? Iso ngentut. Di akhirat gak ada yang ngentut ora ono. Mutahhara, azwajun mutahhara. Beberapa istri bidadari yang mutahhara, suci, tidak ada bau-bau, gak ono. Gak ada sama sekali. Nah di dunia kan bidadari yang gak mandi 2 hari ya. Napa jarene ambune lebus koyo wedhus. Maaf ini puasa ya. Jadi ini sebagai perbandingan saja, sebagai perbandingan. Dan bagaimana orang muda terus, gak pernah tua kaya terus, apa yang diinginkan ada terus. Nah itu kok mau kita cari dengan samben. Apa samben itu? Sambil lalu nggak bisa. Bukan sakit, kudu tenanan, harus sungguhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sil'atallahi ghaliyah wa sil'atahu hiyal jannah. Dagangan Allah, jualan Allah, tijarahnya Allah itu mahal. Mahal. Yang murah itu di Islam jamaah itu loh murah. Kalau ingin tahu. Pokoknya setor persenan 10% setiap bulan, wah mesti surga. Nah, kok murah ya? Dari sisi ininya murah. Sil'atullahi ghaliyah. Dagangan Allah itu mahal. Mahal. Apa dagangan Allah itu? Surga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, mau nggak saya tunjukkan dagangan, jualan, tapi manfaatnya, hasilnya tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih, siksa yang pedih. Karena itulah Bapak Ibu, jangan santai-santai lagi mencari surga ini. Fastabiqul khairat. Ramadan inilah yang menjadi tolok ukur, yang menjadi gambaran orang cari surga. Nek saged niku sak bare Ramadan, kaya Ramadan ngene iki. Piye carane? So, para ulama zaman dulu yang ahli ibadah begitu berharap seluruh tahun itu jadi Ramadan semua. Ada sholat tarawih, diarani sholat tarawih lah mergo Ramadan. Nggih ta? Kalau hari-hari biasa napa ngarani? Sholat tahajud, qiyamul lail. Saat ini syariat qiyamul lail Ramadan tak apa di luar Ramadan juga? Ya di luar Ramadan. Jadi
bersemangatlah, carilah surga tenanan, buatan disamben, bukan sambilan, bukan sambilan, sungguhan. Lah orang yang tadi mau kita nikmati beberapa tahun saja, kita sudah sehari semalam menjalan, sekolahnya suwi, ya, bernyangkulnya juga lama, ngeramutnya lama, para mau menikmati hanya beberapa bulan, beberapa tahun. Bagaimana yang ingin kita nikmati selamanya kok kita nggak semangat, sambilan, nek sempat. Maka bulan Ramadan ini dijadikan tolok ukur, gambaran bagi kita. Memang perlu perjuangan. Saat ini contoh ibadah ikhlas. Kita contohkan ikhlas. Ikhlas itu melakukan semua kebaikan, apakah itu ibadah murni, sholat, puasa, ataupun menolong orang, membantu orang, baik dengan orang, baik dengan tetangga, berakhlakul karimah, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan karena kita ingin ridha Allah, itu ikhlas namanya. Nah, ikhlas ini perlu pengorbanan Bapak Ibu, perlu melatih, perlu pengorbanan. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan nafsu kita. Manusia nafsunya, dirinya itu senang dipuji, senang dilem, terus senang dikei, dibales, gitu. Padahal ikhlas pantangannya itu. Kalau orang ikhlas itu tidak mencari pujian, lalu tidak mencari balasan dari orang lain. Melakukan ikhlas, carinya apa? Carinya pujian Allah, carinya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita nafsu ini, kebiasaan itu seneng. Sinten yang buatan seneng, buatan remen dilem, seneng diloke, enten buatan enten. Nggak ada. Orang semua seneng dipuji. Buktinya, wah sampean ganteng. Wah mekrok isan wis. Wah langsung golek poco ganteng. Apalagi yang belakang itu, wah wayu sama nggowo deret golek. Cari temen, ayu tenan tak aku. Dan manusia, ya seneng dipuji. Wah sampean wong apik, sampean wong ini seneng. Itu nafsunya manusia. Seneng dikasih, ya. Ngoten nggih? Kalau kita ngasih sesuatu terus oleh orang dibalas, seneng badan. Dibalas dikasih seneng. Tapi nek ngekei ora tau balas, mau rasanya orang iki, ya nggak punya saya kasih, giliran dia punya nggak mau ngasih. Nah, kan begitu nafsu kita. Padahal itu pantangannya ikhlas, pantangan ikhlas. Berarti ikhlas itu juga harus berjuang. Padahal yang diterima oleh Allah ibadah itu kalau ikhlas. Dan kalau nggak ikhlas nggak diterima. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Allah tidak pernah menerima amal kecuali yang murni, khalisan untuk Allah. Nah, itu. Nah, karena itulah ikhlas ini penentu. Maka di sini perlu perjuangan kita. Dan ikhlas ini kalau kita bilang syarat diterimanya amal, berarti penentu surga dan neraka seseorang. Kalau orang nggak ikhlas, besok di hadapan Allah amalnya ditampakkan tapi lalu dihancurkan oleh Allah, lalu diusir oleh Allah. Masya Allah, waliyadzubillah. Pamer, contohnya sholat pamer, baca Quran pamer, poso pamer. Lo poso kok iso pamer? Ya bisa. Nah, poso pamer, poso sunnah terutama. Kalau poso wajib kan liane poso kabeh, arep mameri sopo. Makanya para ulama bilang puasa itu amal yang lebih dekat kepada keikhlasan, kecuali kalau puasa sunnah. Itu karena banyak orang nggak melakukan itu. Maka dijaga betul keikhlasan itu, belajar seakan kita melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Perlu berjuang. Orang ingin jadi ahli sedekah. Ada seorang rajul datang kepada Rasulullah menanyakan ayyus sedekati afdal. Mana sedekah yang paling utama pahalanya? Kata Rasulullah, anta tasaddaqa wa anta
sahihun syahihun takhshal faqra. Paling utamanya sedekah itu ketika kamu badanmu sehat, ya, kemudian kamu kepunyaanmu terbatas, kamu pelit, kamu khawatir melarat, tapi kamu paksa, kamu berkorban untuk mengeluarkan sedekah itu. Wah, itu pahalanya luar biasa. Jadi kalau kamu punya uang, punya harta, eman-eman. Pada saat eman-eman itu kamu keluarkan, oh ganjaran yang wakah ini, atsawabu biqadri. Ini gambaran bahwa sedekah itu perlu juga kita berkorban. Dengan berkorban itu menunjukkan keikhlasan kita, maka balasan Allah lebih banyak, pahalanya lebih tikel-matikel lagi. Pertolongan Allah sewaktu-waktu datang. Banyak dicontohkan oleh para ulama zaman dulu. Ada namanya siapa? Ahmad bin Miskin. Kemarin saya ceritakan di masjid sebelumnya, tapi ini jadi gambaran bagi kita. Dia seorang ahli ibadah, dia punya istri, punya anak dua di rumah, miskin, sesuai dengan namanya, Ahmad ibnu Miskin. Ahmad anaknya miskin. Kalau bapaknya miskin, anaknya super. Anak Ahmad ibnu Miskin. Suatu saat dia sudah nggak punya makanan apapun di rumah. Ini ulama generasi ketiga tabi'innya. Melarat, nggak punya apa-apa. Beberapa hari sudah nggak makan, terus lemes. Keluar rumah, dia sudah firasatnya nggak ada lain kecuali rumah saya harus saya jual. Di perjalanan dia ketemu temannya Abu Mas'ud, namanya ulama juga. Kebetulan Abu Mas'ud ini tahu, dan dia kebetulan bawa roti 2 potong. Roti 2 potong. Kata Abu Mas'ud, mengatakan, mau kemana? Kenapa kamu kelihatan lemes? Dia mengatakan, saya nggak punya makanan, saya sudah berhari-hari nggak makan, anak istri nggak makan, ya. Saya mau jual rumah aja, nggak ada lain udah. Rumah saya harus saya jual. Katanya Abu Mas'ud, jangan kamu jual rumah. Ini sementara ini kamu bawa ada roti ini. Ketika dia sudah beranjak, sudah senang dapat roti 2 untuk ganjel. Kalau orang Arab yang makanannya roti, udah kenyang. Kalau kita kan setelan gitu, nah, takjil gue kayak roti sih golei sego. Enggak sego gak mangan ya. Ya. Dia berjalan menuju rumah, ketemu seorang wanita bersama anak yatim. Wanita sudah agak tua. Kata dia, ya Ahmad, hei orang alim, hei ustadz, tolong kami ustadz, ini anak yatim sudah berapa hari nggak makan ustadz. Berhubung sebutannya sudah ustadz, lebih orang alim, ya, masa ustadz nggak ngasih, nggak beri contoh dong. Ya ikhlas tapi nggak beri contoh. Kata dia, ya Allah, cobaan lagi. Cobaan lagi, ini rumah sudah nunggu, ini cobaan lagi. Tapi Allah menampakkan seakan pintu surga ada di situ. Saya ingat keikhlasan, saya ingat sedekah yang ketika kita sangat membutuhkan, saya kasihkan, ya sudah ini kamu bawa. Habis itu lemes aku, tapi langsung duduk, orang iso melaku. Rotinya dibawa anak yatim, duduk di bawah pohon. Tapi nggak lama ada orang teriak dari jauh, ya Ahmad, Ahmad ibnu Miskin, Ahmad Miskin, ayo pulang, cepat pulang, katanya. Kata dia, ada apa? Langsung semeringah dia. Istrimu lagi bagi-bagi makanan, bagi-bagi baju, bagi-bagi uang. Kata dia, loh, tekondi. Dari mana? Dari mana istri saya punya itu? Pirang dino ramangan, nggak makan. Udah kamu pulang, kamu udah di rumah lagi pesta ini. Oh cepat, agak situ lemes. Dengkulnya rasa tekwang, wawayu ya. Sampai rumah, dari mana? Ternyata di situ ada tamu, saudara. Ada tamu, dia nggak kenal dengan tamu itu. Dia bilang, saya dari jauh, saya datang dari India, dari Hindi. Waktu itu dia di Irak ya, dari Hindi. Siapa anda? Aku teman bapak kamu. Aku teman bapakmu. Bapaknya sudah nggak ada, almarhum. Dulu aku punya utang sama bapak kamu. Saya pergi jauh bisnis, berdagang. Alhamdulillah saya berhasil, saya kembalikan utang ini semua. Kalau sekarang mungkin ratusan juta, mungkin M.
Jadi dia asalnya orang paling melarat di situ, jadi orang terkaya di situ. Terkaya di situ, subhanallah. Dalam sekejap Allah memberikan pertolongan. Nah kalau Allah nggak ngasih pertolongan, bisa saja teman bapaknya nggak balik, ya bisa. Namanya dia juga sudah nggak kenal, sudah nggak tahu. Tapi Allah yang memberikan ilham, mengembalikan sehingga dia jadi orang kaya. Tidak hanya menanggung 1-2 orang, dia banyak yang dia tanggung orang-orang miskin. Dia juga orang alim, dia ajarkan ilmu dan seterusnya. Suatu saat dia tidur bermimpi hari kiamat. Pada saat hari kiamat, ya, orang-orang banyak berwarna-warni, istilahnya macam-macamnya orang. Ada orang yang manggul dosanya sangat menggunung, ada orang yang ditimbang amalnya. Giliran saya, kata Ahmad bin Miskin ini, setelah ditimbang ternyata amal buruk saya masih lebih banyak daripada amal baiknya. Jadi miring mengkleng ke kiri. Sudah habis sudah perasaan saya saat itu, ya udah selesai, udah susah sekali. Ternyata tidak lama saya ditanya, mana amal kamu yang lain ya Ahmad? Sudah tidak ada ya Allah. Mana amalnya yang lain? Ayo cari. Tidak ada ya Allah. Terus dia nanya, mana amal saya, sedekah saya yang sekian banyak? Oh itu sudah gua biu itu. Loh kenapa? Itu campur pamer, campur riak. Kamu ingin dipuji oleh orang, kamu ingin begini, ingin begini. Habis sudah nggak ada itu. Mana amal kamu yang lain lagi? Sudah tidak ada ya Allah. Ternyata nggak lama didatangkan 2 potong roti. 2 potong roti diletakkan di timbangan sebelah kanan, yang asalnya sudah mengkleng kiri, akhirnya mengkleng ke kanan. 2 roti. Kalau dalam riwayat lain, dan 2 tetes atau beberapa tetes air mata anak yatim ditimbang di situ. Ternyata mengalahkan keburukan yang segitu banyaknya. Subhanallah, dia bangun, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, menolong dengan ikhlas dengan anak yatim tadi. Jadi keikhlasan itu, kata para ulama, kam min amalin shaghirin tukabbiruhun niyah. Banyak amalnya kelihatannya sedikit, tapi menjadi besar karena niatnya yang ikhlas. Jadi saudaraku, kita ambil bulan Ramadan ini pelajarannya sangat banyak sekali. Pelajaran kita bersedekah, terutama masalah keikhlasan. Pelajaran kita menjadi orang yang sabar. Ya? Kalau Ramadan, kalau puasa kan nggak boleh marah, ngerti nggih? Ngontane nek bengi, nek muring-muring, dimpet mboten. Maksudnya ya, itu pelajaran bagi kita jadi orang yang sabar, ya. La taghdab walakal jannah, bukan aku saiki poso enteno nunggu to, ngancam jenenge. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Kayak orang dulu itu, kesabaran itu luar biasa. Ada Muhammad bin Mihran, seseorang juragan kaya, ya. Dia punya pembantu budak bawa sayur, bawa makanan panas, ya. Kemudian terjatuh, ngesoi dia. Wah, namanya juragan, sekarang muring-muring. Kata pembantunya, wahya sayyid, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Didalili sama pembantunya. Namanya orang alim ngerti. Oh ya sudah, saya nggak marah-marah. Wal kadhiminal ghaidha, orang iman tuh ngempet, muring-muring, ya wes tak empete. Nah, wal afina 'anil nas, wis awakmu tak ngapura. Wis tak ngapura, tak merdekakan kamu. Asalnya budak ya, tak maafkan kamu, saya merdekakan kan. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sedang berbuat baik, ya wis tak kai hadiah. Nah coba asalnya muring-muring, wis tak empet, tak ilangi muring-muringku, ya wis tak merdekakno awakmu, ya muhsinin seneng, ya wis tak kai dhuwit wis ngaliyo. Nah itu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, pemimpin, kesabarannya luar biasa. Salah satu kisah ringan tapi diceritakan, dan ceritanya sampai kepada kita, ya. Beliau seorang khalifah yang sangat luar biasa, pemimpin yang luar biasa,
Ya, kalau sekarang presiden yang luar biasa, apa? Masuk masjid, lampunya gelap, ada orang tidur keinjek kakinya oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena gelap, orangnya ini juga nggak kenal sama dia. Nek cara Jawa ya di mata-matake mata mau kalau kalau orang Arab keluar himar katanya. Himar itu apa ya? Nek di sini ya apa? Kebo apa delok nih. Nah, Umar bin Abdul Aziz jawabnya bukan gitu tak. Dudu. Hemar koyo. Nah, hemar. Jawabannya dudu, aku menungso. Laku. Dan jalan setan dudu. Ya jalan gitu padahal penjaganya sarap ngantemi kan. Kamu nggak ngerti yang hemar-hemarkan orang katanya. Kata Umar, "Ojo, aku pancen dudu hemar kok." Ya selesai. Itu caranya membuat diri kita menjadi orang sabar. Ya, menjadi orang, kalau kita dituduh apa kita enggak gitu aja. Selesai. Betul ya? Alhamdulillah. Jadi pelajaran besar dalam bulan puasa supaya diambil kita supaya terus bisa istiqomah insyaallah sampai setelah puasa nanti. Barakallahu fina fikum. Mohon maaf jika ada kekurangan, kita sudah diingatkan oleh maghrib ya. Insyaallah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma.